Bisa kita mulai? Iya, Bu. Halo? Boleh? Oke, Iya, Bu. ya kita mulai aja ya. Nanti teman-temannya bisa ini ya, lihat rekamnya aja atau kita mulai dari materi singkat aja ya. Kemarin itu kita sudah belajar sampai sini ya, sampai menghubungkan kinetika reaksi orde pertama, orde kedua, dan orde ketiga. Di penurunan rumus juga sudah ya, udah disampaikan ya ke adik-adiknya. Iya, di ini aja ya, direspon aja ya supaya saya tahu sinyal saya masih bagus atau Iya, enggak Bu. gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya, melanjutkannya ke teori tumbukan pada kinetika kimia. Ini saya izin nggak on cam ya, saya berhalangan. Kemudian teori tumbukan pada kinetika kimia. Jadi suatu reaksi itu bisa terjadi ketika molekul-molekulnya antara molekul-molekulnya itu saling bertumbukan. Ya, partikel-partikelnya ataupun atom-atomnya itu saling bertumbukan. Jadi ada misal ada senyawa, misalnya kita pembentukan ini aja deh amonia, misalnya N2 ini ya plus dengan H2 gini ya menghasilkan berkesetimbangan ya, dia reaksinya kesetimbangan 2NH3 gini ya. Berarti di sini ada 3H2. Nah, seperti ini. Nah, reaksi ini bisa terjadi ketika N2 dengan H2 itu saling bertumbukan. Tapi tumbukannya harus tumbukan yang efektif. Bagaimana tumbukan yang efektif itu? Tumbukan yang memiliki arah orientasi yang tepat. Jadi kalau satu ke kanan, satu ke kiri, molekulnya atau satu ke atas, satu ke bawah, ya tidak akan bisa terbentuk suatu tumbukan. Tapi harus sama-sama saling mendekat, ya. Tapi kalau sama-sama saling mendekat, hanya menempel, berarti bukan tumbukan. Tumbukan itu artinya dia terjadi tabrakan gitu ya, kuat. Artinya syaratnya selain memiliki arah orientasi yang tepat, dia harus memiliki energi yang cukup ya, atau energi kinetik totalnya itu harus sama dengan atau lebih besar dari energi aktivasi. Ini harus disampaikan ke adik-adiknya ya. Energi aktivasi. Nah, apa itu energi aktivasi? Energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Nah, energi aktivasi ini mudah kita pahami ketika kita nanti lihat di ini ya, di grafik ya, ataupun di kurva maksud saya nanti di kurva reaksi eksoterm dan endoterm kita bisa melihat energi aktivasi forwardnya, energi aktivasi majunya atau energi aktivasi reverse-nya kembalinya seperti itu. Nah, jadi diingat-ingat suatu reaksi kimia bisa terjadi ketika molekul-molekul saling bertumbukan. Tumbukannya adalah tumbukan efektif. Tumbukan efektif itu adalah memiliki arah orientasi yang tepat dan energi yang cukup gitu ya. Kemudian bisa ini kan reaksi ini ya pembentukan amonia biasanya di industri amonia atau tanya aja sama adik-adik gini. Kan di udara itu mengandung gas hidrogen dengan gas oksigen. Kita tahu kalau hidrogen sama oksigen direaksikan bisa membentuk gas H2O gitu ya. Setengah oksigen misalnya seperti ini. Berarti kalau memang begitu adanya di udara, kita bisa sekarang kita berenang dong, tidak dalam keadaan kering seperti ini. Kita dalam keadaan berenang karena ada terbentuk H2O. Tapi tidak ya. Jadi sedemikian rupa Allah mengatur gitu ya bahwa walaupun ada gas hidrogen, ada oksigen, kita tidak berenang, tidak membentuk H2O. Karena apa? Karena gas hidrogen sama oksigennya itu tidak bertumbukan secara efektif gitu ya. Selanjutnya, nanti ada namanya keadaan transisi. Ya, keadaan transisi itu misalnya kita ingin sesuatu ya, ingin mereaksikan, tidak langsung jadi. Sama kayak kalau kita itu doa ya. Kalau kita itu doa sama Allah itu kan ditahan dulu ya caranya. Ada yang langsung mungkin dikabulkan. Nah, jadi transisi dari Allah itu ada tiga cara. Langsung dikabulkan, ditunda, atau diganti. Nah, sama ketika kita mau membuat suatu reaksi,
ya, dari reaktan menjadi produk, antara reaktan dengan produk itu ada namanya keadaan transisi. Apa itu keadaan transisi? Keadaan di mana mau memutuskan ikatan yang lama, ya, ini ada proses pemutusan ikatan lama dan mau membentuk ikatan yang baru gitu ya. Jadi dia mau putus ikatan yang lama, kemudian mau membentuk ikatan yang baru. Tapi keadaan transisi ini harus membutuhkan energi yang cukup, energi yang tinggi gitu. Jadi kalau ketika energinya doanya nggak kuat, berarti ya kembali misalnya ya kembali ke reaktan. Tidak terjadi produk. Tapi kalau energinya cukup, maka dia bisa mencapai suatu produk. Itu yang disebut dengan keadaan transisi. Kenapa ini harus dijelaskan? Karena nanti di soal kita harus bisa menggambarkan keadaan transisinya ya dari unsur-unsur yang akan direaksikan seperti itu. Kemudian ini ya di sini ada reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Ada kurvanya. Kurvanya antara potensial energi dengan reaction progressnya atau jalannya reaksi. Untuk kedua kurva ini, apa perbedaannya? Oh, ya sudah ada Alon Ayu dan Yusril juga sudah bergabung. Ya, selamat bergabung Ayu Yusril. Oh, Delia keluar ya. Yuk, silakan ada yang mau menjawab nih. Apa perbedaan dari ya kurva ini? Sebutkan aja perbedaan-perbedaan yang kalian lihat. Kalau di Halo? si Mm-mm, eksotermik, Bu, itu mm-mm, kurvanya dimulai dari mm-mm, tengah-tengah, terus di mm, bagian akhir energinya turun sampai rata itu, Bu. Tapi kalau mm-mm, misalnya di endotermik dimulai dari paling bawah, terus untuk mm-mm. energi terakhirnya berhenti di tengah itu, Bu. Oke, ya betul sekali. Siapa ini yang jawab? Ayu, Bu. Ayu, iya betul ya kata Ayu. Jadi kalau reaksi eksotermik ini kalau kita bilang dimulai kan tadi kata Ayu, ya benar karena ini adalah reaktannya. Ya ini reaktannya. Kan reaktannya ada A plus B, kemudian produknya ada C plus D. Yang ini adalah produk. Artinya kalau yang reaksi eksotermik itu ya, H produknya ya energi kan entalpi ya kemarin kita belajar ya. H produknya itu lebih kecil dibandingkan dengan H reaktannya. Sehingga nanti nilai delta H itu sama dengan negatif. Kenapa negatif? Karena delta H itu H produk dikurangi ya H reaktan. Ya, produknya kecil, kecil dikurangi besar ya hasilnya nih negatif. Kalau ini kebalikannya, hanya produk yang di sini produk itu jauh lebih besar dibandingkan dengan reaktannya. Ya, H produknya itu lebih besar dibandingkan dengan H reaktan. Oke, kemudian apalagi lihat dari energi aktivasinya. Sebenarnya kalau yang ini berarti energi aktivasi ininya, forwardnya ini, VWD gitu ya. Nah, kalau yang dari puncak ke produk, ini energi aktivasi kembalinya. Ini EA reverse gitu ya. Nah, kalau yang ini berarti FWD-nya EA kembalinya itu yang ini ya. Berarti bisa dilihat ya, ada energi aktivasi dari setiap suatu reaksi. Nah, di mana selisih antara energi aktivasi forward dengan energi aktivasi reverse itu merupakan apa di sini nih? Ini kan selisihnya berarti ya, selisihnya berarti adalah nilai nilai delta H ya. Ini selisihnya itu adalah nilai nilai delta H seperti itu. Kemudian jadi bisa juga kita ambil kesimpulan, misalnya ini A sama B tuh gini ya, ada lingkar-lingkaran ini. Nah, lingkar-lingkaran ini mau mencapai C plus D, C biasanya, misalnya lingkar-lingkarannya sudah bulat terisi seperti ini gitu ya. Nah, itu untuk mencapai ini, dia harus melewati ini, harus naik ke sini. Jadi kalau dia semakin tinggi nih seperti yang di contoh reaksi endotermik ini kan tinggi banget ya. Misalnya dia mau jalan nih bola-bolanya tadi
ya A sama B tadi mau jalan ke sini, itu prosesnya makin lama karena energinya makin tinggi mau sampai puncak. Nah, sampai puncak ini juga berseteru-deru kan tadi mau putus atau mau membentuk ikatan baru gitu. Nah, ketika dia membentuk ikatan baru maka turun menjadi suatu produk. Jadi kesimpulannya semakin tinggi nilai EA atau energi aktivasi, maka laju reaksinya seperti apa? V-nya Semakin lambat, Bu. semakin lambat ya. Bisa ya, ini nanti diingatkan kembali ke adik-adiknya mengenai kurva reaksi eksotermik dengan reaksi endotermik. Sebenarnya sih kalau mau sesuai fakta yang ada, nggak ada sih jalan reaksi yang langsung eh, turun kayak gini, terus langsung tiba-tiba lurus seperti ini. Nggak ada ya. Pasti dia turunnya lama dulu baru sampai setimbang. Ini kan artinya dia sudah selesai gitu di sini nih, udah sama gitu. Nanti setelah belajar kinetika reaksi kan kita belajar kesetimbangan, itu ada kurvanya juga. Nah, nanti supaya adik-adiknya tidak dilupakan ini gitu ya, kurva reaksi eksotermik dan endotermik. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang ya bahwa ada namanya transisi state, ada keadaan transisi. Nih, kalau kalian lihat dari gambar ya, ini teman-teman, ini reaktan, reaktannya itu adalah BrCH3 plus dengan OH-, yang ini OH- berarti ya, yang ini adalah yang eh, BrCH3. Nah, ini sebelum terjadinya suatu transisi state gitu ya, seperti ini keadaannya. Nah, ketika sudah menjadi transisi state, kan yang mau lepas siapa sih? Ini yang ngebentuk Br-. Berarti yang mau lepas CH3 itu yang orange ini, teman-teman. Nah, yang mau lepas itu adalah yang CH3. Makanya ini makin jauh nih. Dia mau melakukan pemutusan nih. Nah, pada saat setelah transisi state makin jauh dan makin ini nih dilihat ya. Kalau yang ini kan masih putus-putus nih. Ini yang merah ini kan berarti O ya, yang biru ini adalah H, berarti ini adalah OH. Nah, ternyata C dengan si C yang di sini itu mau putus, sementara ini mau mau sorry sorry, ini mau ikat, ini mau ikatan, yang ini mau putus. Nah, lihat saja yang ini setelah keadaan transisi, yang ini makin jauh ya karena dia mau putus, yang ini makin rapat gambarnya. Sehingga terbentuklah suatu produk yang eh, CH3 lepas sehingga membentuk Br negatif, kemudian CH3-nya membentuk ikatan baru dengan OH, yaitu CH3OH. Inilah gambarnya. Nah, jadi kira-kira gimana nanti kalau soal diminta untuk menggambarkan transisi state-nya atau keadaan transisinya seperti ini? Ini kan kalau kita gambarkan gini, CH3 gitu ya. Duh, gak enak ya di sini. Nantilah ya di soal ya, di PPT satunya ya. PPT satu ini kalau kita nulis kadang suka seperti ini. Ya, ya gambar ini sudah tergambarkan lah ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Sudah ada yang nambah? Oke, belum ada. Mbak Yuniara belum hadir ya. Oke, kita lanjut. Ini ada soal latihan, bisa diberikan juga ke adik-adiknya. Buatlah, katanya, buatlah diagram energi reaksi dan perlihatkan keadaan transisi yang mungkin untuk reaksi ini. Reaksi O3 ditambah O menjadi 2O2. Ya udah kita buat diagram reaksi, diagram energi, maksud saya diagram energi itu ya tadi ya, antara sumbu X-nya adalah jalannya reaksi. Ini yang utama ya, kalau kita membuat suatu kurva, diagram, kita harus jelas sumbu X itu apa, sumbu Y-nya itu apa. Sumbu Y-nya adalah entalpinya ya, energinya. Kemudian saya tanya dulu, ketika kita mau membuat diagram energi reaksi, kita harus fokus ke delta H-nya. Delta H-nya ini berperan nanti menentukan dia reaksinya eksotermik atau endotermik. Kalau negatif tadi reaksi apa? Exotherm. Oke, thank you. Eksotermik, exotherm. Nah, kalau exotherm berarti produknya sedikit atau banyak? Sedikit, Bu. Produknya sedikit, artinya reaktannya dimulai dari atas. Banyak, ya energinya tinggi di sini nih. Kita buatlah di sini gambar, set gitu ya. Eh, s- produknya sedikit berarti kita ke bawah.
Seperti inilah kira-kira. Oke, kemudian ada nilai EA sama dengan 19 kilojoule. Kita harus gambarkan ini teman-teman. Gambarkan mana produknya, mana reaktannya, kemudian kita tuliskan juga mana EA forwardnya, mana EA reverse-nya. Berarti kalau ini saya tuliskan, di sini ada O3 plus dengan O gitu ya, sama-sama fase gas. Kemudian yang di sini adalah 2O2 gas ya. Saya tanya, EA forward-nya yang mana? Energi aktivasinya Dari dari batas mm, awal itu Bu sampai tengah. iya dari ini ya, dari reaktan sampai puncak ini adalah EA VWD-nya. Sudah azan ya? Iya Bu. Oke, kita selesaikan azan nanti baru ini ya, baru lanjut sholat ya. Ini adalah EA reverse-nya ya. Kemudian selisih dari reaktan ke produk ini adalah nilai nilai delta-nya yang nilainya itu sama dengan 19 kilojoule. Oke, bisa dipahami? Keadaan transisinya gimana di sini nih? Di sinilah letak saya gambarin di sini ya. Nanti gambarnya di situ aja nanti jelasin ke adik-adiknya. Keadaan transisi. Gimana gambarnya? Awalnya apa tuh? O3 ya. Jadi O3 itu kan seperti ini ya teman-teman strukturnya. Oke. Nah, ini awalnya. Nah, ketika keadaan transisi berarti dia mau putus, membentuk O2. Berarti di sini ada putus-putus gini. Mau ngebentuk dengan O yang lain. O yang lain tuh O2. O2 yang ini. Nah, di sini nih. Ini mau putus, ini mau putus, ya. Yang ini mau membentuk ikatan baru. Ikatan baru. Inilah keadaan transisinya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, karena sudah azan, silakan sholat dulu ya. Nanti kita mulai lagi ini 15.30 berarti 70 menit. 15.35 ya. Oke, silakan yang sholat. Ini sholat semua. Ayu, Alona, Bella, Delia. Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. ya silakan ya. Yusril Nanti tidak. ya Yusril, mungkin nanti Yusril ini ya. Coba sambil baca PPT ya, dipelajari dulu sambil nunggu kawan kita ya. Oke. Oh ya, bukan.
Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Sudah ada, minimal ada Yusril ya di sini. Halo, Yusril. Halo, halo. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Bu. Oke, ya. Tadi sampai situ. Nah, selanjutnya adalah adanya ketergantungan konstanta laju terhadap suhu. Nah, karena ada ketergantungan konstanta laju terhadap suhu, konstanta laju itu yang lambangnya K kecil itu ya, terhadap suhu, maka eh, adanya persamaan. Nah, persamaan itu digagas oleh Arrhenius. Jadi disebut dengan persamaan Arrhenius. Nah, ini ya persamaan Arrheniusnya. Nah, ketika dilentkan, maka akan menghasilkan ini rumusannya. K sama dengan min EA per R dikali 1/T ditambah len A. Yang dimana adalah A di sini adalah energi aktivasi, satuannya adalah joule per mol, kemudian R-nya itu konstanta gas yaitu 8,314 joule per Kelvin mol. Kalau suhu berarti kalau ini mengikuti dia adalah Kelvin ya. Kemudian kalau A di sini adalah faktor frekuensi. Jadi nanti ada ya atau sama dia nanti kita buat rumusannya menjadi len K sorry. Sebentar saya lihat dulu. Salah. Len K2 gitu ya, len K2 per K1 sama dengan EA per R gitu ya, dikali dengan 1/T1 dikurangi dengan 1/T2. Atau seperti ini. Nanti bisa kita gunakan ini untuk menyelesaikan soal-soal gitu ya. Kemudian ini yang perlu disampaikan juga harus tahu ya apa yang dimaksud dengan reaksi elementer. Jadi dalam suatu kimia, dalam suatu persamaan reaksi kimia itu ada namanya reaksi elementer. Nah, reaksi elementer itu adalah reaksi yang sederhana bentuknya. Kalau dia tidak sederhana bentuknya, dia bukan merupakan reaksi elementer. Dan biasanya kalau reaksi elementer itu dia di reaksi keseluruhan itu tidak dihasilkan lagi, tapi dia hanya berada pada tahapan-tahapan elementer gitu ya. Jadi sebagian besar reaksi adalah reaksi kompleks dan membutuhkan lebih dari satu tahap. Iya, jadi reaksi elementer ini tahap-tahapannya ya. Mekanisme reaksi adalah urutan tahapan tahap elementer yang mengarah pada pembentukan produk. Ini kalau dibaca seperti ini agak bingung, nanti kita langsung ke ini ya, ke soal. Nanti saya tunjukkan mana yang elementer, mana yang reaksi keseluruhan, mana yang disebut dengan mekanisme reaksi. Kemudian ada namanya juga zat antara. Ya, zat antara itu adalah biasanya dia ada di reaksi elementer. Ada di reaksi elementer dan tidak dihasilkan pada reaksi yang sudah setimbang secara keseluruhan. Itu tidak ada lagi namanya zat antara. Berarti kalau reaksi elementer itu tahapan, mekanisme reaksi itu bagaimana tahapan itu berjalan, kemudian di dalam reaksi elementer itu ada zat antara, dan ketika sudah melalui mekanisme reaksi, maka dihasilkan suatu reaksi setimbang keseluruhan. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Nah, kalau yang tahap elementer ini satu gitu ya, ini satu, ini dua, ini yang kita sebut dengan tadi reaksi elementer. Yang terakhir itu adalah reaksi keseluruhan. Nah, di reaksi elementer ini ada mekanisme reaksi, tahapan-tahapannya, yaitu bagaimana yang kembar dan berada di ruas yang berlawanan itu bisa habis. Yang berarti ini yang habis adalah N2O dengan N2O. Sehingga di akhir itu diperoleh ini NO dengan NO ini bisa saja kita tulis dengan 2NO. 2NO ditambah dengan O2 menghasilkan 2NO2. Inilah yang disebut dengan reaksi keseluruhannya. Ya, dia sudah nggak sederhana lagi. Beda dengan reaksi tahap elementer 1 dengan tahap elementer 2 ya, atau reaksi elementer 1 dengan reaksi elementer 2. Ini dia masih sangat sederhana. Kalau ditanya, mana zat antaranya? Ini N2O2. Kenapa? Karena di akhir itu tidak dihasilkan lagi. Di reaksi keseluruhan itu tidak dihasilkan lagi. Maka itu disebut sebagai zat antara. Nah, ini ya, zat antara adalah spesies yang muncul dalam mekanisme reaksi tetapi tidak ada dalam persamaan setimbang. Zat antara selalu terbentuk dalam tahap elementer. Jadi di tahap elementer awal itu ada
dan hilang ketika tahap elementer berikutnya. Ya, seperti tadi. Kemudian, dalam suatu reaksi, kita bisa memprediksikan molekularitasnya. Molekularitasnya itu kita lihat dari reaktannya. Ketika reaktannya itu satu, dia disebut dengan unimolekular. Berarti uni itu artinya satu. Ketika reaktan itu molekulnya ada dua, maka kita sebut dengan bimolekular. Kalau tiga, berarti kita sebut dengan termomolekular. Oleh karena itu, kalau saya tanya tahap elementer yang satu, dia ini apa molekularitasnya? Apa molekularitasnya? Adalah uni, bi, atau termo? Bi ya, Bu. Iya, bi. Jadi sebenarnya teman-teman, angka 1, 2, 3 ini bisa kita lihat dari order reaksinya. Ya, nanti dikasih tahu sama adik-adiknya. Nah, ini walaupun eh, dia hanya satu-satu, sebentar, saya kasih tahu dulu. Order reaksi di dalam suatu tahapan elementer itu sama dengan angka koefisien. Ya, tapi ini khusus di tahap elementer, di reaksi elementer. Kalau dia reaksi keseluruhan, order reaksi di sini ya, misalnya di sini ya, di reaksi keseluruhan, maka order reaksi itu tidak sama dengan angka koefisien. Tapi kalau di tahap elementer, order reaksi itu sama dengan angka koefisien. Oke, berarti kalau dia ini ada dua, ya kalau kita tuliskan 2NO, berarti kan ordernya dua, angka koefisiennya dua. Maka ini kita sebut sebagai bimolekular. Tadi benar ya, sudah dijawab. Kalau yang ini ada satu, berarti sama, bimolekular juga. Bisa dipahami? Nanti bisa disampaikan ke adik-adiknya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada namanya hukum laju dan tahap elementer. Tadi yang saya sebutkan. Kalau hukum laju itu kan berarti laju sama dengan K dikali reaktannya pangkat ordernya. Kalau ada unimolekular, bimolekular, bimolekular seperti ini, artinya ini adalah tahapan-tahapan elementer. Sehingga bisa kita simpulkan di sini ordernya merupakan apa? Saya tanya tadi. Ordernya sama dengan Koefisien. iya, angka koefisien. Jadi ini A ini pangkat satu karena A di sini ada satu. A di sini pangkat satu, B di sini pangkat satu karena masing-masing di sini ada satu. Beda halnya dengan sini. A-nya ada dua, maka pangkat ordernya adalah dua. Ini untuk hukum laju pada tahap elementer. Ya, jumlah tahap elementer harus menghasilkan persamaan setara keseluruhan untuk reaksi tersebut. Ya, jadi harus setara reaksinya. Kemudian yang perlu dikasih tahu lagi sama adik-adiknya ini, tahap penentu laju. Jadi ingat kan udah pernah belajar bahwa tahap penentu laju itu kita bisa ambil dari tahap yang paling lambat. Kenapa? Ya kita paling mudah mengidentifikasinya kalau dari tahap yang paling lambat. Kalau dari tahap yang cepat ya susah ya kita mau lihat dia berubah jadi produk. Tapi kalau dari tahap yang lambat jadi mudah sehingga tahap penentu laju itu kita ambil dari tahap yang paling lambat. Nah, biasanya tahap paling lambat ini ditandakan dengan orde yang paling kecil, orde reaksi yang paling kecil. Seperti itu. Ya. Kemudian ini hanya untuk nah ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, hanya untuk reaksi elementer pangkat-pangkat dalam hukum laju harus berkoresponden dengan koefisien-koefisien. Persamaan reaksi seimbang ini sudah, ini sudah. Nah, ini contoh soal. Hukum laju untuk reaksi NO2 dan CO untuk menghasilkan NO dan CO2 adalah laju. Nah, jadi hukum laju maksud saya tadi. Jadi ini adalah hukum laju yang diperoleh dari percobaan. Artinya ini dari reaksi keseluruhan. Ingat tadi, di reaksi keseluruhan, itu order reaksi bukan merupakan angka koefisien, melainkan order reaksi diperoleh dari data percobaan yang seperti kemarin kita sudah coba ya, gitu. Nah, jadi kalau yang di soal ini laju sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2, ini berasalnya dari suatu percobaan. Nah, reaksinya ada dua tahap. Tahap 1 sama tahap 2 seperti ini.
Ya sudah ya, nggak usah saya jelaskan ya, bahwa yang dia beruas kiri kanan kemudian jumlahnya sama itu bisa kita eliminasi, kita coret-coret seperti ini. Artinya habis bereaksi. Kemudian kalau yang tuliskan persamaan reaksi keseluruhannya ya sudah langsung diturunkan saja. Ini sudah. Zat antaranya apa? Yaitu NO3. Karena apa? Bukan NO2. Padahal NO2 juga dicoret karena di reaksi keseluruhan NO2-nya masih ada. Ini masih ada NO2. Jadi NO2 bukan merupakan suatu zat antara pada reaksi ini, hanya NO3. Kemudian nah, apalagi nih? Apa yang pendapat apa sih kok susunan kayak gini sih? Apa yang pendapat Anda? Gak usah ya. Apa pendapat Anda tentang laju relatif pada 1 dan 2? Nih, laju relatif pada 1 dan 2 itu apa maksudnya? Di mana laju, nah jawabannya itu laju sama dengan K dikali NO2 pangkat 2 adalah hukum laju untuk tahap 1. Maka tahap 1 pasti lebih lambat daripada tahap 2. Gimana nih? Katanya tahap 1 di sini itu lebih lambat, ini berarti lambat, yang ini cepat dibandingkan tahap 2. Ya jelas, kenapa nih? Kita kan kalau dia lambat berarti dia sebagai tahap penentu laju, ya. Tahap penentu laju. Nah, logika enggak ini sebagai tahap penentu laju? Iya, kenapa? Karena dilihat dari reaksi keseluruhan, hukum lajunya itu laju sama dengan K dikali NO 2 pangkat 2. Dan kalaupun tahap 1 ini kita tuliskan lajunya berdasarkan hukum lajunya berarti laju sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Jadi masuk akal relatif karena sesuai dengan yang di percobaan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. kita lanjut. Nah ini, untuk reaksi 2X ditambah Y menjadi Z dengan nilai laju berdasarkan hukum laju K dikali X kali Y. Apakah reaksi ini elementer? Dia jawab. Elementer bukan. Halo? Ya nggak apa-apa, saya tunggu ya. Bukan, Bu. Bukan. Alasannya? Betul. Ini bukan reaksi elementer. Karena itu order reaksi dari X-nya, Bu. Koefisiennya. Betul, karena order reaksinya itu tidak sama dengan angka koefisien. Harusnya kalau dia elementer, maka X di sini harus pangkat 2. Oke, kalau yang bawah, elementer bukan? Iya, Bu. Iya, betul. Karena sesuai ya, di mana order reaksinya itu sama dengan angka koefisien. Ya, nih, A-nya ada koefisien 2, maka dia pangkat 2, B-nya koefisiennya 1, dia maka pangkat 1. Oke, bisa ya. Nah, ini ada soal ya. Dua reaksi di bawah ini dianggap sebagai tahap elementer dalam mekanisme untuk reaksi keseluruhan. Pertanyaan yang A, tulislah persamaan setimbang dari keseluruhannya. Kita tulis ya. Yang A itu kita buat aja di sini. Ini langsung aja kita eliminasi. Yuk, mana yang bisa dicoret-coret? Yang mana? CL. Kemudian mana lagi? Sudah? Sudah. Sudah, berarti Habis, Bu. kita jawab reaksi keseluruhannya. Ya, habis ya. Keseluruhannya itu sama dengan apa? NO2 2Cl NO2Cl ditambah menghasilkan kan ada dua nih NO2Cl-nya. Kita Kita tulis ya NO. Iya, boleh juga ditulis 2 seperti itu. Ya, ini berarti seperti ini ya. Tambah NO2 plus Cl2. Ini enggak lengkap. Jadi saya tambahlah fasenya biar lengkap. Nah,
Seperti ini boleh menuliskannya, tapi lebih ringkas lagi ya, yaitu 2NO2Cl gitu ya, menjadi 2NO2 gas ditambah dengan CO2 gas seperti ini. Oke, yang B, yang A sudah terjawab, yang B. Tentukan molekularitas untuk tiap-tiap tahap. Tahap 1, molekularitasnya apa? Unimolekular. Iya, karena dia hanya satu, berarti unimolekular. Kemudian tahap 2, Bimolekular. iya, bimolekular. Oke, yang C, tuliskan hukum laju untuk tiap-tiap tahap. Ya udah nih, berarti kalau yang satu laju sama dengan K dikali, NO2Cl. Konsentrasi NO2. iya, NO2Cl. Yang ini berarti laju sama dengan K dikali Konsentrasi NO2Cl. Cl, dikali dengan konsentrasi Cl. Konsentrasi Cl. Cl. Kalau saya tanya yang di sini, lajunya gimana? Yang di reaksi keseluruhan. Harus dari data percobaan. Maka nggak bisa kita jawab kalau kita tidak punya data percobaan. Ya, oke, ini ada reaksi. Dilihat tuh reaksi apa nih kalau ada direaksikan dengan oksigen, kemudian menghasilkan gas karbon dioksida dan 6H2O. Berarti ini merupakan reaksi apa? Pembakaran. Ya, betul sekali. Ini adalah reaksi pembakaran. Saya tanya, reaksi pembakaran ini apakah termasuk reaksi elementer? Tentu saja tidak ya teman-teman, karena reaksinya udah kompleks. Elementer itu reaksinya kan yang sederhana, tadi kita sepakat. Ini udah sangat kompleks, jadi bukan karena tidak sederhana gitu ya. Bisa diterima nanti ya dijelaskan ke adik-adiknya kalau ketemu soal itu atau kalian kasih contoh nih. Siapa yang bisa membuat reaksi pembakaran? Reaksi pembakaran kan sering tuh terjadi. Misalnya pembakaran sederhana aja di gas LPG ada gas butananya. Butana itu apa? Masih ada yang inget nggak? C4H berapa tuh? 8H10 gitu kan. Yuk, siapa yang mau menuliskan reaksi pembakarannya? Sudah ditulis, ditanya apa itu reaksi elementer. Jadi adik-adiknya diajak untuk berpikir ya supaya mereka ini lagi mengingat lagi materi-materi yang sudah di sekolah yang pernah mereka pelajari. Gitu ya, Yusril, Alona, Ayu, Fuji nggak hadir ya? Fuji nggak ada ya? Ya, Delia, Bella, seperti itu ya nanti sama adik-adiknya. Oke, kita lanjut. Mekanisme eh, mekanisme dengan tahap awal yang lambat. Maksudnya gimana nih? Hukum laju eksperimental untuk reaksi di atas adalah reaksi orde pertama. Oh ya, dalam masing-masing reaktan, mekanisme reaksinya itu adalah seperti ini. Ini kok terpisah gini sih? Sebentar saya edit dulu ya. Ini harusnya, oke, seperti ini. Nah, kalau di sini dia bilang apa tuh? Merupakan reaksi orde pertama, ya. Ini adalah eh, kita buat dulu ya. Apakah ini merupakan reaksi keseluruhannya? Jadi kita eliminasikan dari tahap-tahapan yang lambat dan cepat ini. Ini kan sebenarnya kan elementer satu gitu kan, tahap elementer satu, ini tahap elementer elementer dua gitu kan. Nah, kita lihat nih, mana nih yang bisa dicoret-coret? F, Bu. S sama F. Berarti kalau kita tuliskan sama ya dengan yang di atas ya. 2NO2 plus F2 menjadi 2NO2F. Karena itu inilah reaksi keseluruhannya. Ini reaksi keseluruhan. Nah, katanya berdasarkan eksperimental itu kan berarti percobaan ya. Berdasarkan percobaan dia merupakan orde pertama. Berarti hukum lajunya yaitu laju sama dengan apa? K dikalikan
konsentrasi NO2 pangkat 1 dikalikan konsentrasi F2 pangkat 1. Paham? Paham, Bu. Paham, karena di sini dituliskan orde pertama. Ya udah nih, perlihatkan bahwa mekanisme di atas mekanisme yang masuk akal. Apakah zat-zat antara, kalau perlihatkan masuk akalnya ya sudah terlihat ya. Kenapa? Nih kita lihat antara ini ya, lah kalau masuk akal tuh gini teman-teman. Tahap penentu laju itu hukum lajunya sama dengan hukum laju di reaksi keseluruhan. Nih, ini kan kita anggap ini persamaan satu. Mana yang lambat? Ini. Yang lambat adalah tahap elementer satu. Ini berarti persamaan dua. Antara persamaan satu dengan persamaan dua, sama nggak hukum lajunya? Ini kalau kita tuliskan berarti laju sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 1 kali konsentrasi F2 pangkat 1. Sama tidak antara 1 sama 2? Sama, Bu. Nah, kalau sama, maka ini disebut dengan mekanisme yang masuk akal. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kemudian apakah zat antara dari mekanisme tersebut? Ya udah, zat antara Bu, tadi. ya, Ya, Bu. Ini nggak Bu, boleh diulangi tadi nggak Bu? Soalnya putus-putus tadi Bu. Yang mekanisme masuk akal. oke. Ya, sekarang gini. Eh, Ya, Bu. kita diminta untuk memperlihatkan mekanisme yang masuk akal. Mekanisme yang masuk akal itu adalah kita bandingkan rumus hukum laju dari tahap elementer yang lambat, yang artinya tahap penentu laju, dengan hukum laju yang ada di reaksi keseluruhan. Ketika hukum laju di tahap lambat dengan di reaksi keseluruhan itu sama, maka mekanismenya masuk akal. Bisa? Bisa Bu. Terima kasih Bu. Bisa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Zat antaranya apa? Jelas. Zat antaranya adalah F, ya. Karena F tidak dihasilkan lagi dan hanya berada di tahap elementer. Gitu ya. Oke, bisa kita lanjut. Ini, katalis. Jadi, katalis itu zat yang bisa meningkatkan laju reaksi tanpa ikut terpakai dalam reaksi. Apa ciri-cirinya dia tidak terikut dalam reaksi? Ciri-cirinya dia dihasilkan kembali di produk. Ya. Kemudian katalis itu bagaimana untuk meningkatkan laju reaksi? Dengan cara mengubah mekanismenya. Ya, mekanismenya tersebut diupayakan bisa menurunkan energi aktivasi. Ingat tadi, semakin tinggi energi aktivasi, maka laju reaksinya semakin lambat. Oleh karena itu, supaya laju reaksi cepat, harus diturunkan energi aktivasinya. Bagaimana menurunkannya? Salah satunya dengan cara ditambahkan katalis. Ya, jadi katalis mempercepat reaksi baik ke arah kiri maupun ke arah kanan dan tidak dapat meningkatkan hasil setimbang akhirnya, namun dapat mempercepat tercapainya keadaan setimbang akhir. Jadi gini simpelnya teman-teman, nanti kalau mau, saya yakin ya teman-teman udah paham dengan kata-kata ini, tapi nanti bisa diceritakan secara sederhana ke adik-adiknya. Gini loh adik-adik, katalis itu perannya nunjukin jalan. Misalnya kamu mau jalan dari gedung A ke gedung F, ya kamu tinggal lurus aja di ITERA gitu. Itu kalau pakai katalis, katalis tunjukin ini jalannya gitu. Tapi kalau tidak pakai katalis, bingung nih kamu dari gedung A, kamu mampir dulu gedung C ke GKU dulu, baru sampai gedung F. Artinya itu dia tidak menunjukkan jalannya supaya reaksi itu berlangsung cepat. Seperti itulah dikasih hal-hal yang sederhana mungkin. Ya, itu fungsi katalis. Nah ini nih, kalau kita lihat dari kurva ya. Nih, yang kurva 1, ini kurva 1, ini kurva 2. Kurva 1 tanpa katalis, lihat ini EA-nya sangat besar. Ya, tapi ketika dia sudah ditambahkan katalis, EA-nya kecil. Sehingga yang mau berangkat ini, A dan B ini mau berangkat, itu mudah nanjaknya. Mudah nanjak sehingga mudah untuk membentuk C dan
D. Beda dengan ini, nanjaknya tinggi. Nanjaknya tinggi, berarti butuh usaha yang lebih tinggi, kemudian akhirnya lambat juga, baru bisa membentuk suatu produk C dan D. Itu ya. Jadi katalis bisa mempercepat suatu reaksi dengan cara mengubah mekanisme reaksinya, yaitu menurunkan energi aktivasi. Bisa dipahami? Iya, Bu. Oke. Kita lihat lagi. Katalis itu dia ada dua, ya. Ada katalisis heterogen, ada katalisis homogen. Kalau heterogen berarti antara reaktan dengan katalisnya itu fasanya berbeda. Contohnya pada sintesis Haber amonia. Ya, amonia itu NH3 ya, banyak banget kegunaan NH3 amoniak ini. Di industri amoniak biasanya buat pupuk amoniak. Haber itu yang menemukannya, sebenarnya Haber-Bosch ya. Siklus Haber-Bosch sudah pernah kan belajar juga ya kalian. Kemudian ada proses Ostwald untuk membuat asam nitrat, kemudian konverter katalitik, nanti dicari ya kalau kalian mau menjelaskan misalnya gitu. Kemudian katalisis homogen. Katalisis homogen berarti fasanya adalah sama antara reaktan dengan katalis. Biasanya dia berupa katalisis asam maupun basa. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang saya bilang tadi proses Haber-Bosch. Proses apa? Pembentukan amonia. Di mana ini nih reaktan sama si katalisnya itu fasenya sama. Berarti ini kalau reaktannya fasenya gas, ini juga fasenya gas gitu ya. Fasenya gas sih harusnya kan, ya gitu ya. Nah, kalau ini dimisalkan ya, ini berarti ada H2. Ini kan H2 nih, yang kecil-kecil ini. Yang ini adalah N2 sebelum bereaksi. Ini H2, yang ini N2. Ketika bereaksi, putus semua ikatannya. H dengan H putus, N dengan N putus. N itu kan ikatan rangkap 3 ya. Putus sehingga pisah sendiri-sendiri seperti ini. Setelah itu dikasih katalis supaya cepat bereaksinya. Langsung membentuk NH3. Tapi saya mau bahas sebenarnya di sini. Sebenarnya belum bisa dibahas ke adik-adiknya, karena adik-adiknya kan belum belajar kesetimbangan. Kalau kalian udah belajar kesetimbangan, Sudah, Bu. udah. Apakah ini sangat efisien untuk produksi amonia, untuk mempercepatnya kita kasih katalis? Efektif? Untuk reaksi yang kesetimbangan seperti ini? Ya nggak apa-apa, saya tunggu jawabannya. Efektif nggak? Tidak ya, Bu. Tidak. Karena dia reaksi kesetimbangan itu kan reaksi reversible. Reaksi reversible itu reaksi bisa maju, bisa mundur. Artinya bisa kembali lagi nih. Ketika sudah diproses cepat, dapat NH3, ya NH3 bisa balik lagi jadi N2 sama H2. Jadi gimana industri amonia itu supaya amoniaknya yang dihasilkan tetap banyak dan tetap cepat caranya? Oke, saya tanya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi apa aja? Suhu. Suhu. Apalagi? Tekanan. Tekanan. Kayaknya enggak ya. Suhu, konsentrasi. Luas Oh, permukaan. tekanan juga ya, tekanan sama volume ya. Ya, tekanan sama volume. Iya, 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 betul. Kemudian luas permukaan bidang sentuh ya, luas permukaan bidang sentuh. Kemudian yang terakhir adalah katalis. Gitu ya. Nah, seandainya nih ketika ini nih bisa kalau kita terapkan semua ini, suhunya kita tinggikan supaya reaksinya cepat, ya kan? Kalau suhu ditinggikan itu kan berarti energi kinetiknya semakin tinggi. Kalau energi semakin tinggi itu geraknya makin cepat. Kalau geraknya makin cepat, maka tumbukan efektif yang dihasilkan itu lebih lebih banyak. Seperti itu teorinya. Kemudian kalau konsentrasi, konsentrasinya kita tinggikan. Konsentrasi ditinggikan itu berarti jumlah partikelnya banyak. Kalau jumlah partikelnya banyak, makin cepat atau makin banyak dihasilkan tumbukan yang efektif, makin cepat laju reaksinya. Kemudian tekanan sama volume juga seperti itu. Luas permukaan kita buat dia menjadi, kalau dia lempengan kita buat jadi serbuk supaya luas bidang sentuhnya makin banyak sehingga laju reaksi semakin cepat. Kemudian kalau katalis tadi dia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Iya, itu bisa berlaku ketika reaksinya tidak berkesetimbangan. Contohnya untuk yang di reaksi kesetimbangan NH3. Tapi kalau kesetimbangan ya sama aja dia balik lagi. Akhirnya kalau di industri
amonia itu dengan cara apa? Ada yang udah tahu? Dengan cara itu, teman-teman, langsung dipindahkan hasilnya. Jadi ketika diproduksi N2 plus H2 hasil amonia, amonianya langsung diambil, langsung dipindahkan di kontainer yang lain, di wadah yang lain. Sehingga dia tidak sempat untuk reaksi balik. Bisa ya dipahami? Iya bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada katalisis enzim. Jadi enzim itu juga merupakan suatu katalis ya. Dia bisa mempercepat suatu reaksi di sini nih. Tapi enzim ini katalis yang sangat baik. Kenapa? Karena dia kerjanya sangat spesifik. Ya. Untuk reaksi ini dia pakai enzim apa? Untuk mempercepat reaksinya. Jadi kerjanya sangat spesifik. Ya, jadi katalis yang sangat baik. Tapi punya kekurangan juga si enzim ini. Kekurangannya adalah dia tidak tahan dengan suhu yang ekstrim. Ya biasanya ini nanti kalian ini prodi apa aja sih? Yusril, Bella, Ayu, Delia, prodi apa aja? Saya sama Ayu kimia, Bu. Kimia. Siapa? Ayu sama siapa yang kimia? Sama Delia. saya, Bu. Delia, Bella, siapa lagi? Fisika, Bu, saya. Oh, Bella fisika, Delia kimia. Selain Delia siapa tadi? Saya, Bu. Ayu, Yusril sama Alona apa? Yusril teknik kimia, Bu. Teknik Kalau kimia saya- Yusril. Kalau saya farmasi, Bu. Oh ya, wah keren-keren kalian ya. Farmasi, fisika, teknik kimia, kimia. Iya, jadi misal nih yang kimia nanti lanjut studi gitu ya ke S2 ya pastilah ya saya tar dulu ya saya laptopnya lobet. Tar. Bu, maaf, Bu. Nggak ada yang dari biologi tapi ya. Biologi mah jago nih enzim-enzim. Enzim amilase di tempat kita ya. Kalau di sapi ada enzim selulose gitu. Makanya kalau sapi itu dia bisa makan rumput nggak usah dimasak karena dia punya enzim selulose yang bisa mengubah menjadi apa? Ya gitulah ya saya nanti salah ya. Makanya kalau kalau manusia adanya enzim amilase ya. Nah, jadi maksud saya tadi nanya kenapa kalian prodi apa? Karena misalnya kalau prodi kimia nih lanjut ke S2 ya ke pasca sarjana. Nanti kalau tertarik tentang enzim ya, jadi banyak nih bidang penelitian tentang enzim, kalian bisa ambil peer group ke arah biokimia. Jadi biokimia, orang-orang biokimia itu yang paling banyak bahas tentang enzim ya. Tapi memang kerjanya harus ekstra nih. Biasanya diisolasi dari suatu bakteri ya. Bakteri ini bisa menghasilkan enzim apa. Nah, kan kalau main dengan mikroorganisme itu harus hati-hati gitu ya. Kalau enggak ya bakterinya rusak atau enzimnya rusak seperti itu. Ya intinya ini, enzim itu adalah ya. Halo? Untuk prodi kimia sore ini ada kelas tutorial organik, Bu. Barusan iya. tadi dimulai. Jadi gimana ya, Bu? Oh iya, iya boleh, nggak apa-apa. Ditinggalkan kelas saya. Berarti tinggal berapa ini? Saya dan Delia, Bu, yang izin live, Bu. Oh, iya silakan Delia sama siapa? Ayu, Bu. Alona, Ayu ya Ayu. Ya silakan nggak apa-apa. Nanti mungkin ini materinya udah selesai, tinggal bahas soal. Nanti saya kirimkan aja ya untuk Delia dan Ayu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sama Terima Bu. kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ya, terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, seperti itu. Nah, ini dilihat ketika enzim substrat mau masuk ke enzim, itu ketika cocok membentuk enzim substrat kompleks. Kemudian maka dihasilkan ini produk plus enzimnya. Nah, ini yang menandakan bahwa enzim ini adalah katalis. Kenapa? Karena di produknya dihasilkan lagi. Artinya dia tidak bereaksi.
Ya, artinya dia hanya sebagai apa ya, penunjuk jalan supaya reaksinya itu cepat terjadi atau cepat berlangsung. Seperti itu ya. Oke, ini tadi sudah lah ya ini. Ini apa sih katalis enzim? Intinya penjelasan katalis enzim itu bekerjanya seperti apa. E plus S itu eh, E itu adalah enzim, S itu adalah substrat, kemudian ini mengalami seperti ini ya. Kemudian baru membentuk enzim plus produk. Jadi enzimnya dihasilkan kembali di akhir yang menandakan enzim itu adalah suatu katalis. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke soal-soal. Ada? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi buat perbedaan apa reaksi Erlenmeyer sama Elementer. ya sama hukum Hess itu gimana ya, Bu? Biar nanti bisa Mm-mm. dijelasin, Bu. Karena kan Oh ya, mm-mm. stepnya sama tuh, Bu. Hampir Betul, sama. betul. Ya, iya. Jadi eh, reaksi itu ya tadi ada penjelasan ya mana ya? Saya mana ya? Bentar. Nah ini. Nah di sini ya, sebagian besar reaksi adalah reaksi kompleks dan membutuhkan lebih dari satu tahap. Jadi kalau yang di Haber-Bosch itu kan ada Bu, sorry bukan Haber-Bosch, di hukum Hess itu kan ada Bu tahap-tahapan terus dihasilkan. Ya itu termasuk reaksi elementer gitu. Jadi dia kalau yang di akhir gitu ya, itu udah termasuk kompleks, berarti dia adalah reaksi keseluruhan. Bisa juga dijelaskan seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lihat ke soal-soal ya. Ini soalnya, ini tadi untuk tutorial saya buat. Nah ini ya, ada soal nomor 15. Coba kalian kerjakan dulu ya. Eh, sebentar aja ya, maksudnya kerjainnya langkah-langkahnya aja dulu sampai belum nggak usah sampai ngitung gitu ya. 2 menit, nanti baru kita bahas sama-sama ya. Sebentar saya mau izin ke toilet dulu ya. Oke? Halo? Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Oke. Ya, gimana? Sudah tergambarkan bagaimana menjawab soal ini? Gimana teman-teman? Kita lihat ya soalnya ya. Sudah, Bu. Gimana Yusril cara menjawabnya?
Langsung ini aja Bu dimasukkan dalam rumusnya yang tadi. Oke, Len good. Yang Len- len K2 per K1 ya? K1, iya Bu. Oke, ya dah kita kerjain sama-sama ya. Ini kalau kita tulis data yang diketahui, jadi untuk adik-adiknya seperti ini kira-kira nanti kalian menjelaskan ya. Eh, harus karena kan ini bisa jadi merupakan ilmu yang baru buat mereka walaupun sudah belajar di SMA, tapi mungkin aja ya terlewat gitu ya. Jadi harus lebih lambat gitu ya, lebih pelan-pelan. Beda ketika saya memberikan materi ini ke kalian gitu. Kalau saya ke adik-adiknya itu mungkin lebih lambat-lambat. Nah, itu makanya saya kasih contoh bagaimana nanti kalian menjelaskan ke adik-adiknya. Berarti ini 2 NOCl ya ditambah dengan sorry, bukan ditambah, dia langsung menjadi ya. Dua NOCl menjadi 2NO ya ditambah dengan Cl2 gas. Memiliki data di mana EA energi aktivasinya itu 1,00 dikali 10 pangkat 2 kilojoule per mol. Nah, ini tadi kita kan sudah lihat ya kalau EA itu satuannya joule per mol. Maka ini harus kita konversi dikalikan 1000 ya, 1000 joule per 1 kilojoule gitu ya. Supaya nanti dia menjadi berapa ini? 10 pangkat 5 joule per mol ya. Kemudian tetapan lajunya berarti K sama dengan dibiasakan pakai K kecil ya. Karena nanti K besar itu untuk tetapan kesetimbangan. Setelah ini kita belajar kesetimbangan. 0,286 liter per mol second itu pada suhu 500 Kelvin. Yang ditanya ini berarti suhu 1, karena yang ditanya tetapan laju pada suhu 490, berarti ini T2. 490 Kelvin, berarti ini K1. Yang ditanya itu adalah K2. Oh, sorry saya K-nya ini ya. Oke. Gitu kan? Ya udah, ini jawabnya sangat ini. Tinggal masuk ke rumus, yaitu len K2 per K1 itu sama dengan EA per R dikali 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Seperti ini. Ya udah, langsung masukkan ya. Berarti len K2 itu per K1-nya berapa? Itu ya, 0,286 liter per mol second. Ya, sama dengan EA-nya 10 pangkat 5 joule per mol dibagi dengan 8,314 ya. R itu kan tetapannya tadi ya. 8,314 joule per apa ya satuannya? Joule per mol Kelvin. Ya, joule per mol Kelvin. Joule per mol Kelvin. Dikalikan 1 per 500 dikurang 1 per 490 satuannya adalah Kelvin. Yuk, silakan dikerji hitung. Nanti kita tulis. Ini mana dulu deh yang bisa dihabiskan satuannya. Joule per mol. Kemudian mana lagi? Kelvin ya. Berarti nanti satuan K-nya adalah liter per mol second. Dicari dulu, ini kan berarti sama aja dengan, saya buat tulisan baru. Berarti ini sama aja kan ini ya teman-teman. Len itu kan kalau dibagi sama aja dengan pengurangan. Ini berarti len K2 dikurang len dari 0,286 liter, satuannya ini semuanya liter per mol second. Nah, ini dicari. Ini dibagi 500 gitu aja ya. Terserah kalian lah ngitungnya gimana ini. Ini bagi ini 10 berapa nih? 10 pangkat 5 itu berapa? 100 ribu ya. 100 ribu dibagi 8,314. Ini berapa? 1 per 500 berapa? 1 per 490 berapa? Silakan. Berarti nanti len K2 ini berapa? Berapa?
1,2 kali 10 pangkat 4. Oke, 1,2 kali 10 pangkat 4. Yang ini 0,002 ya. Ya, yang ini 0,00204 ya. Berarti ini berapa? Len ini berapa? Len 0,286. Berapa? Min 1,25. Oke, minus 1,25 liter per mol second. Yuk, ini selesaikan. Ini 1,2. Selesaikanlah ini. Minus 0,48 kan Bu? Oke. Minus 0,48 berarti len K2-nya sama dengan minus 0,48. Ini kan positif ya, pindah ruas lagi berarti negatif 1,25 satuannya nanti liter per mol second. Berapa nih hasilnya? Minus ya hasilnya ya, karena kan minus 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 berapa? 1,73 ya. 73 liter per mol second. Itu len 2. Len K2. Berarti kalau K2-nya anti lennya berapa? Di eksponenkan ya Bu ya? Iya, eksponen kalau di kalkulator saintifiknya 0,177. iya 0,177 liter per mol second. Nah, nanti sama adik-adiknya teman-teman di ini dipastikan adik-adiknya bisa menggunakan kalkulator saintifik. Ya bisa nggak teman-teman? Ini dari len diubah jadi anti len. Caranya gimana? Gitu. Mungkin kalau sama kakak tingkatnya mereka lebih terbuka. Kalau sama dosen nanti mereka biasanya ya paham. Nanti waktu ujian hanya nggak tahu mencet kalkulator, akhirnya jawabannya salah. Itu kan rugi banget. Ya, bisa ya nomor 15 nanti ke adik-adiknya ya. Kemudian nomor 16 caranya sama. Caranya sama, nanti boleh minta adik-adiknya yang mengerjakan. Lalu kalian koreksi ya. Kemudian nomor 17. Nomor 17 ini sebenarnya udah ada gambarnya. Saya buat dulu ya gambarnya. Gambarnya itu seperti ini. Sini ada O plus H2O. Nah, di sini ada 2OH. Nah, gambarnya seperti ini. Ini jalannya reaksi. Yang ini adalah entalpi. Oke, kita baca soalnya. Diagram energi. Aduh, jauh banget sih. Diagram energi reaksi berikut menggambarkan reaksi kunci lain di atmosfer. Ya, label sumbu mengidentifikasikan EA forward dan EA ref-nya dan delta reaksinya. Gambarkan dan beri label keadaan transisi dan hitung EA ref-nya untuk reaksi tersebut. Jadi ini sudah ada datanya sebenarnya. Data gimana EA majunya, ya berarti kan ini EA dari sini ya, dari bawah sini sampai sini, ini ada EA majunya, itu sama dengan 78 kilojoule. Ini sudah ada datanya. Kemudian yang di sini, ini EA reverse-nya. EA reverse-nya itu nggak tahu berapa yang ditanya gitu ya. Kemudian selisihnya ini berarti ya selisihnya sampai sini ya. Selisihnya ini berarti adalah delta H, di mana nilai delta H itu EA dari C forward-nya, EA majunya dikurangi dengan EA reverse-nya. Oke. Seperti ini. Ya udah ya, ini sebenarnya udah kita tunjukkan ya, udah saya tunjukkan ininya. Mana yang EA forward, mana yang EA reverse, ini sudah ditunjukkan. Yang forward adalah yang dari reaktan ke puncak, yang ref itu berarti dari produk ke puncak. Nah, puncak inilah yang EA tadi itu. Nah, puncak inilah yang menggambarkan keadaan transisi. Keadaan transisinya siapa? Kalau kita mau gambarkan berarti seperti apa? Ini ada O gitu ya, mau ikatan dengan H. H itu dia terikat dengan H2O, berarti kan seperti ini kan? Nah, yang di sini mau putus. Ini mau ikatan, yang ini mau putus, mau bentuk OH. Ya, ini putus, mau putus, yang ini mau berikatan.
Seperti itu. Inilah keadaan transisinya. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Oke, Bisa, berarti Bu. tinggal satu nih, tinggal satu. Berarti tinggal EA dari refnya. Berarti sama dengan berapa nih? 70 berapa dikurangi 72 ya. Ini diketahui ya. 72. Delta H-nya ini diketahui 72 kilojoule. Berarti EA refnya 78 dikurangi 72 sama dengan 6 kilojoule. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Oke, nah nilai delta H sama dengan 72 kilojoule ini menandakan reaksinya adalah reaksi apa? Kalau positif, Endoterm. Endo, Bu. iya endoterm. Oke, nah nomor 18 sama caranya ya. Gambarkan, ya kita gambarkan ya. Kita gambarkan aja. Nah saya tanya, gimana nih gambarnya? Kalian aja lah yang gambar di kertas nanti ditunjukkan ya. Bisa? Atau di sini aja lah bareng-bareng lah ya. Segalau banget saya. Reaksinya apa nih? Endoterm atau eksoterm? Ini ada EA forwardnya 7, kemudian ada EA refnya 72. Berarti mencari delta H sama dengan forward dikurangin ref, ya kan? Berarti hasilnya apa nih? Negatif, ya kan? 7 dikurangi 72 kilojoule. Berarti delta H-nya adalah sama dengan negatif 65 kilojoule. Kalau negatif berarti dia adalah reaksi apa? Eksoterm. Iya, reaksi eksoterm. Kalau reaksi eksoterm berarti nanti dimulai dari atas. Dimulai dari atas, nanti produknya dikit, produknya kecil. Oke, seperti ini. Berarti kalau kita gambarkan di sini reaktannya adalah Cl plus HBr. Sorry, HBr. Yang di sini siapa? Duh, HCl plus Br. Ya, yuk, yang mana EA forward dan EA reverse-nya? Ini jangan lupa ya dikasih ini jalannya reaksi. Ini penting nih. Yang ini adalah entalpinya. Berarti dari reaktan ke puncak itu adalah EA FWD ya. Yang dari puncak ke produk ini adalah EA kembalinya, EA reverse-nya. Kemudian selisihnya dari reaktan ke produk ini atau selisih EA forward dengan EA ref-nya ini gitu ya. Kita buat ini adalah nilai delta H-nya. Oke, keadaan transisinya di mana? Keadaan transisinya di sini. Gimana gambarnya? Gambarnya adalah Cl mau ikatan dengan H dengan Br mau lepas. Ya kan? Nanti membentuk HCl plus Br. Udah selesai. Bisa ya? Nanti dijelaskan ke adik-adiknya seperti itu. Cl mau lepas ditandai dengan ini nih. Nah, yang si HBr-nya mau ikatan ditandai lebih dekat dia. Lebih agak walaupun sebelum dekatnya itu setelah keadaan transisi ya. Kalau pas ketika keadaan transisi ya gini putus-putus seperti ini. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan nomor 19. Nah, ada pertanyaan nggak teman-teman untuk gambar? Wah, bilang sih nggak, jangan-jangan saya. Nggak ada ya? Belum, Bu. Oke, kita lanjut. Click here to return the video call when you're ready. So presenting. No. Ini kita lanjut ke sini. Mekanisme. Mekanisme di bawah ini diusulkan untuk dekomposisi hidrogen peroksida. Ya, dekomposisi berarti penguraian. Penguraian H2O2. Hidrogen peroksida itu H2O2. Ya, ini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini merupakan apa nih? Kalau saya tanya, merupakan reaksi
teman-teman? Reaksi elementer, ya kan? Tahap-tahapan elementer ini. Ini elementer 1, ya kan? Ini elementer 1, ini elementer 2, ini elementer 3. Kalau kita yang A dia tanya reaksi keseluruhannya, ya udah kita lihat saja siapa yang kembar itu yang kita coret-coret. Mana nih yang bisa kita coret-coret? HO2, HO2, salah. Ini ya HO2. Kemudian ada apa lagi? H2O nggak dicoret ya. Mana lagi? Yang mana? OH. OH. OH dengan mana? OH satu arah nih Yusril. Oh, dengan ini ya. OH-nya ada 2, Bu. Ya. Oke, ada 2. Oke, sip. Ini udah selesai. Selesai ya. Kita turunkan. Berarti reaksi keseluruhannya itu adalah 2H2O2 aqueous gitu ya. Menjadi 2H2O liquid plus O2. Oke, setara ya reaksinya. Sudah terjawab yang A. Ini jawaban untuk yang A. Kemudian yang B, tentukan molekularitas dari setiap tahap. Ya udah, berarti tahap 1 apa molekularitasnya? Tahap 2, tahap 3. Silakan dijawab. Tahap 1 Unimolekuler. uni, karena dia ada satu aja uni-uni. Kemudian kalau yang bawah, yang nomor 2, B. Iya, B molekular. Ya, yang bawah lagi, yang tahap 3 sama B molekular. Oke. Yang C, tuliskan hukum laju untuk setiap tahap. Ya udah, tahap 1 berarti ingat hukum laju pada reaksi elementer itu berlaku bahwa eh, order reaksi itu sama dengan angka koefisien. Udah mudah berarti. Laju 1 sama dengan K1 dikali konsentrasi H2O2 pangkat 1. Ya enggak? Iya, Bu. Iya, kalau yang kedua? Yang kedua berarti laju 2 itu sama dengan K2 dikali H2O2 pangkat 1 kali konsentrasi OH pangkat 1 juga. Ya, yang laju 3 berarti sama dengan K3 kali konsentrasi H2. HO2 ini HO2 dikali eh, dengan konsentrasi apa? OH. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Mudah kok nomor 19. Jadi nanti disampaikan sama adik-adiknya. Ini kata kuncinya. Bahwa pada reaksi elementer itu reaksi yang sederhana-sederhana ini, itu bisa order reaksinya sama dengan angka koefisien. Ya. Oke? Udah ya. Nah, nomor 20 sama aja teman-teman. Sama aja ya. Mungkin nanti ke nomor tuh, nomor 21 nih. 21 ini yang harus dicek ya. Cek mekanisme reaksi pada soal nomor 19 di atas. Tunjukkan mana zat. Oke, sebentar ya. Tunjukkan mana zat antara dalam mekanisme reaksinya. Berarti nomor 19 harus kita kerjain. Oh, udah ya. Oke, saya tanya. Dari nomor 19 ini zat antaranya siapa? Zat antaranya adalah
Siapa zat antaranya tadi? Tahu nggak zat antara itu apa tadi? OH dan HO2, Bu. Iya, betul ya. Yang dia tidak dihasilkan lagi, dia hanya berada pada reaksi elementer. Dan itu yang kita coret-coret lah, intinya gitu nanti ngomong sama adik-adiknya. Yang kita coret-coret dan nggak ada lagi di reaksi keseluruhan itu adalah zat antara. Berarti ada HO2 dengan OH. Ya, ini adalah zat antaranya. Oke, nomor 20 terjawab zat antaranya. Siapa? Yang A udah terjawab. Yang B, hukum laju yang diamati untuk dekomposisi peroksida adalah ini. Nah, ini yang sama kayak tadi, yang masuk akal atau apa tadi yang masuk? Apa sih tadi yang kita bahas bahasanya? Nah, kalau yang B ini berarti dia menyatakan hukum laju untuk reaksi keseluruhan, yaitu lajunya sama dengan K dikali konsentrasi H2O2, ya kan? H2O2. Nah, hukum laju dia untuk mekanisme reaksi agar konsisten dengan hukum laju ini. Tahap mana yang harus menjadi tahap penentu laju? Nah, supaya masuk akal tadi ya, supaya konsisten, kalau reaksi keseluruhan hukum lajunya adalah ini, maka ditanya tahap penentu lajunya yang mana? Tahap penentu laju. Ingat, tahap penentu laju itu adalah tahap yang lambat. Oke, kita lihat dari nomor 19. Yang mana tahap penentu laju? Apakah reaksi 1, reaksi 2, atau reaksi 3? Lihatlah dari hukum lajunya. Hukum lajunya yang kembar dengan reaksi keseluruhan tadi ini, itulah yang disebut dengan tahap penentu laju. Yang mana, teman-teman? Tahap 1 bukan? Iya, betul. Tahap 1. Berarti ini kita jawab aja ya. Tapi nanti kalau sama adik-adiknya ditulis ulang ya. Di copy gitu aja. Supaya mereka kalau balik-balik ini takutnya mereka bingung. Ini kan kalau kita udah paham. Jadi mudah ya memahaminya. Berarti ini tahap penentu lajunya adalah tahap 1. Kenapa? Karena di tahap 1 hukum lajunya itu sama dengan K dikalikan dengan H2O2. Sama dengan di reaksi keseluruhan. Jadi ini yang paling konsisten. Bisa dipahami untuk nomor 21 mengerjakannya nanti? Bisa? Nah, yang agak ini nomor 22 ini teman-teman. Nah, nomor 22 ini kita harus kerjain nomor 20. Tapi nanti ya, kita lihat dulu nih. Dia lajunya berdasarkan hukum laju untuk reaksi keseluruhannya, ini berarti berdasarkan percobaan ya. Laju sama dengan K dikali NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Yang ditanya tunjukkan zat antara. Mudah nih kalau untuk zat antara. Ini nomor 20 kita kerjain cepet aja ya. Zat antaranya berarti siapa nih? Ini ya, N2O, N2O, kemudian N2O, N2O, ada lagi. H2, enggak ya? Udah ya? Berarti Udah, Bu. ada 2NO gas plus 2H2 gas menjadi apa nih? N2 gas gitu ya? Ya. Plus 2H2O gas. Oke, ini reaksi keseluruhannya. Kemudian tuliskan persamaan yang seimbang untuk reaksi keseluruhan. Udah, ini yang A. Yang B, tentukan molekularitas. Yaudah, yuk, yang satu. Bimolekular. Aduh. Iya, oke lah gitu lah saya nulisnya. Yang nomor 2, sama ya. Bimolekular. Yang nomor 3, sama. Bimolekular. Oke, terjawab. Yang C, tuliskan hukum laju untuk setiap tahap. Nah, yang C ini teman-teman yang agak berbeda. Kenapa? Untuk tahap 1, coba perhatikan apa yang berbeda antara tahap 1, tahap 2 dengan tahap 3. Apa yang berbeda? Kalau tahap 1 konstantanya dikali NO. Terus kalau tahap 2 dan 3 itu konstantanya dikali N2O2 sama H2. Iya nggak, Bu? Iya, ya itu boleh deh bedanya. Tapi yang lebih ini nih, yang lebih menjawab nih, kalau kalian perhatikan. Nih, manahnya nih. Oke. Ya, jadi bedanya apa?
kesetimbangan, Bu. Oke, itu ya. Kalau di reaksi 1 itu dia reaksi kesetimbangan. Ingat tadi reaksi kesetimbangan tuh reaksi bolak-balik. Artinya kalau kita mau buat hukum laju, kalau kita mau buat secara lengkap, tahap 1 itu bisa seperti ini. 2NO menjadi N2O2 atau bisa juga N2O2 menjadi 2NO. Ya enggak? Sehingga untuk V1 itu bisa K dikali konsentrasi NO pangkat 2 bisa juga sama dengan K dikali konsentrasi N2O2. Bisa dipahami? Bisa ini K1 misalnya, ini K1 aksen misalnya. Ya enggak, teman-teman? Halo, hai. Iya, Bu. Iya, Bu, benar. Benar kan? Inilah bedanya. Nanti kita lihat ya. Nah, tahap 2 biasa V2 sama dengan K2 dikali konsentrasi N2O2 kali konsentrasi H2. Yang V3 berarti K3 dikali konsentrasi N2O dikali konsentrasi H2. Nah, oleh karena itu nanti untuk jawab yang nomor 22 yang mana ya? Zat antaranya udah bisa lah ya. Nah, yang ini nih, yang B. Dengan asumsi bahwa tahap 2 adalah tahap lambat, ya, artinya tahap penentu laju, tunjukkan bahwa mekanisme ini konsisten dengan hukum laju yang diamati. Ini hukum laju yang kita amati, ya, hukum laju keseluruhan. Kemudian kita tuliskan tahap 2. Tahap 2 dia bilang tahap penentu laju apa tadi? A dikali N2O2 ya. V2 sama dengan K dikali N2O2 lupa H2 dikali konsentrasi H2. Ini adalah tahap lambat karena dia adalah tahap penentu laju. Buktikan bahwa ini memang sesuai dengan tahap lambat ini sesuai dengan yang saya checklist ini. Bagaimana cara membuktikannya? Kita substitusikan. Kita substitusikan persamaan laju di V1 tadi ke persamaan laju yang kedua. Jadi kalau persamaan ini kita bilang, sebentar. Ini kita bilang sebagai persamaan 1, kemudian persamaan 2-nya kita buat dari V1 tadi. V1 ya, V1 itu sama dengan K dikali apa tadi? Konsentrasi NO pangkat 2 sama dengan K, ya kita buat K1, ini K1 aksen gitu ya, dikali konsentrasi N2O2. Ini kita anggap sebagai persamaan 2. Kemudian langkahnya kita substitusi. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, jadi gimana? Jadi ini kalau kita rangkum berarti V1 sama aja dengan K1 per K1 aksen gitu ya. Ya enggak? Iya, Bu. Dikalikan halo? Sebentar saya hapus dulu. Aduh. Nah, ini kan kok kehapus semua sih? Ini K1, ini K1 aksen dikalikan N2O2. Berarti ini kita masukkan berarti K1 per K1 aksen dikalikan konsentrasi NO2. Jadi sama aja dengan konsentrasi N2O2-nya. Nah, seperti ini ya. Kita mau ambil konsentrasi N2O2-nya itu menjadi K1 per K1 aksen dikali konsentrasi NO2. Baru kita masukkan ke sini. V sama dengan K dikali konsentrasi N2O2 kali konsentrasi H2. Berarti ini nanti V sama dengan K-nya kita masukkan ini K2. Ya ini kan K2 ya. K2, N2O2-nya kita substitusi ini. Substitusi persamaan 2, yaitu K1 per K1 aksen
dikalikan konsentrasi NO, ini NO kuadrat ya harusnya. Bentar, saya hapus dulu berarti. Ini pangkat 2 gini ya. Nah, dikalikan konsentrasi H2. Oleh karena itu V sama dengan K itu kan tetapan. Ya udah berarti ini K aja nilainya. K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikalikan konsentrasi H2. Apakah ini konsisten dengan ini? Apakah hasil A ini B? Apakah B konsisten dengan A? Konsisten. Ya, berarti ini reaksinya masuk akal. Ya, karena sudah kita buktikan dengan asumsi tahap 2 itu adalah tahap lambat. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini aja yang mau diberikan nanti ke adik-adiknya. Ya, semangat ya semuanya ya. Ini Yusril, Bella, dan Alona hanya 3 orang. Nggak masalah, nanti yang lain bisa saya kirimkan PPT-nya atau ya banyaklah sumber belajar lain. Nggak harus dengar rekaman ini. Gitu ya. Oke, cukup. Ini sudah lewat waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Bu, Sudah, Bu. Ya, Yusril, ada yang mau ditanya? kalau misalnya kita ngasih tugas gitu boleh nggak, Bu? Oh, boleh, silakan. Silakan. Supaya mereka juga ini ya, punya tanggung jawab. Silakan Yusril, nggak apa-apa. Kelas itu adalah hak kamu, Yusril. Ketika kamu mengajar, itu kelasnya hak kamu ya. Kasih tugas, kasih soal bentuk gimana. Asalkan tidak keluar jalur ya. Kinetika reaksi, kamu tugasnya yang lain. Jangan. Ya, Iya, Bu, siap, Bu. Makasih, Bu. sama-sama. Ya, gitu ya. Buat Yusril, Bella, Alona, semangat. Sekali lagi, mudah-mudahan tutorial ini, kalian memberikan tutorial itu menjadikan adik-adik kalian lebih paham dan lebih mudah. Jadi siapa yang mempermudah pekerjaan orang, insya Allah nanti pekerjaan kita akan dimudahkan oleh Allah gitu, oleh Tuhan gitu ya. Oke, kita tutup ya dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sudah menyempatkan ikut TOT hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.